pada pemaparan materi dan sesi menjawab pertanyaan yang telah tersampaikan melalui chat box dalam bingkai obrolan santai. Bapak Ibu peserta ngobras, kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih jika Bapak dan Ibu sudah menonaktifkan fitur video dan suara. Selama proses acara berlangsung, Bapak dan Ibu kami persilahkan untuk menggunakan fitur chat jika ingin memberikan pertanyaan kepada para panelis. Kami juga menghimbau Bapak dan Ibu untuk tidak menuliskan pesan yang terkait dengan syarat di dalam kolom chat. Baiklah, menyambut mentari melihat tanaman, ke pasar pagi membeli linggis. Wahai Bapak Ibu peserta yang budiman, perkenankan saya untuk memperkenalkan para panelis. Pagi ini saya ditemani oleh Bapak Momon Andri Winata dari Madrasah Aliyah Negeri Serang. Assalamualaikum Pak Momon, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik, Mbak Udi. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Jadi hari ini kostumnya kuning ya Pak Momon ya? Ya, cerah, betul. Siap, siap. Kemudian saya ditemani oleh Bapak Bejo Sutrisno dari Stiba IC Jakarta. Assalamualaikum Pak Bejo, apa kabar? Waalaikumsalam Ibu Odi, terima kasih, alhamdulillah baik. Luar biasa, saya sedikit panik ini di depan Pak Bejo ya, jadi mohon maaf tadi gangguan teknis ya Pak ya. Kemudian saya ditemani oleh Ibu Litwina Sri Ardiasih dari Universitas Terbuka. Apa kabar Ibu? Selamat pagi Ibu Wina. Pagi, Bu Audi, sehat. Luar biasa. Pagi semuanya, semangat. Terima kasih. Kemudian saya ditemani dengan Ibu Primadona Syafri dari Universitas Negeri Semarang. Apa kabar Bu Dona? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Audi. Halo semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Berikutnya saya akan memperkenalkan Bapak Nasori Effendi dari Universitas Wiralodra Indramayu. Luar biasa. Apa kabar Pak Nasori? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Sedang panen mangga di Indramayu kayaknya ya Pak Nasori ya. Dan terakhir yang paling membanggakan dan membahana, saya mengundang Bapak Dian Kardijan dari Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Assalamualaikum Pak Dian, apa kabar? Waalaikumsalam. Kabar baik Mbak Audi, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk semuanya. Sehat-sehat ya. Terima kasih. Terima kasih. Dan tak lupa saya memperkenalkan Bapak Muklas dari Stiba IC Jakarta yang hari ini akan menemani kita semua sebagai host acara ini. Apa kabar Pak Muklas? Selamat pagi Pak Muklas. Cimu Pak Muklas. Oke, dan saya sendiri Audi Yundayani dari STKIP Kusuma Negara. Baiklah Bapak dan Ibu peserta ngobras sesi 2, untuk mempersingkat waktu saya akan mengundang Bapak Momon Andri Winata untuk memberikan welcoming speech. Silakan Pak Momon. Baik, terima kasih Mbak Udi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentu bersyukur hari ini PGMI Kabupaten Serang bersama Stiba IC Jakarta bisa mengadakan kegiatan ngobrol santai, terutama yang berhubungan dengan rencana menghadapi tahun pelajaran 2020-2021. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman panelis yang luar biasa. Ini para pakar di perguruan tinggi. Alhamdulillah suatu kebahagiaan dan kebanggaan bagi kami, keluarga besar Persatuan Guru Madrasah Indonesia khususnya yang berada di Kabupaten Serang, bisa diberikan teman-teman yang insya Allah nanti akan memberikan pencerahan dan solusi. Begitu pula saya lihat teman-teman peserta ngobras ini, ya selain tadi apa yang disampaikan Mbak Odi adalah banyakkan guru-guru madrasah, tetapi juga ada rekan-rekan dosen juga. Dari Sumatera Barat juga ada dosen, termasuk rekan-rekan guru mungkin teman-teman, ya saya waktu kuliah dulu di Padang ya, termasuk teman-teman di Jakarta dan wilayah Banten dan sekitarnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, mudah-mudahan kegiatan ini memberikan setitik pencerahan, terutama bagi kami guru-guru madrasah. Selama ini dengan adanya kebijakan pembelajaran daring di rumah diakibatkan karena pandemi COVID-19 ini,
guru-guru madrasah itu sebelumnya mengalami kegambangan. Bagaimana menghadapi pembelajaran daring? Karena ini tanpa direncanakan tiba-tiba. Nah, berdasarkan kesepakatan kemarin juga, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, termasuk Kementerian Dalam Negeri, sudah memutuskan bahwa pembelajaran tahun pelajaran 2020-2021 di semester ganjil, Juli-Desember, itu belajar di rumah atau secara daring. Nah, mudah-mudahan apa nanti yang akan disampaikan oleh rekan-rekan, ya, terutama ada Kang Bejo, ya, Kang Dian, Kang Nasori, Unidona, ya, Mbak Audi, ya, Mbak Wina, dan Kang Muklas, insya Allah sangat bermanfaat, dan saya berharap teman-teman peserta, terutama guru-guru madrasah, baik MIMT SMA, ya, bisa serius dan bisa mengaplikasikan kegiatan daring ini nanti dalam pembelajaran di semester ganjil di tahun pelajaran 2020-2021. Itu saja Mbak Udi, terima kasih. Selamat mengikuti ngobras. Insya Allah akan kita diberikan pencerahan dan solusi. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Momon. Atas nama teman-teman panelis juga kami merasa terhormat karena sudah diberikan kesempatan untuk menjadi bagian dari teman-teman di PGMI, khususnya di PD Serang Pak Momon. Bapak Ibu peserta ngobras sesi 2, selama acara berlangsung, Bapak Ibu kami perkenankan untuk memberikan atau menuliskan pertanyaan yang akan diajukan kepada para panelis di kolom chat. Untuk acara berikutnya, saya akan mengundang Ibu Primadona Syafri dari Universitas Negeri Semarang untuk menyampaikan paparannya. Jadi secara garis besar, pemaparan materi akan terbagi dua. Pertama adalah tentang konsep pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang kedua adalah pemaparan terkait dengan best practice, bagaimana cara menggunakan WA sebagai sebuah media pembelajaran dalam konteks pembelajaran pandemi. Ibu Dona, apa kabar? Sudah siap dengan paparan materinya? Sambil kita nunggu. Insya Allah, Kak Audi. Amin, amin. Sambil kita nunggu Pak Muklas untuk menayangkan PPT-nya. Kira-kira saya akan ngobrol sebentar sama Bu Dona. Kira-kira hal menarik apa yang akan Bu Dona sampaikan hari ini, Bu Dona? Oke, baik. Terima kasih Kak Audi. Terima kasih. Halo peserta webinar 2 pagi ini. Bapak Ibu Guru, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan ini mungkin ada sesuatu yang harus kita garis bawahi berkaitan dengan pembelajaran daring. Saya tidak bilang pembelajaran jarak jauh, nanti ranahnya akan berbeda. Nanti mungkin konsep pembelajaran jarak jauh mungkin kita akan berbicara di diskusi lebih jauh dengan Ibu Litwina yang pakarnya dari Universitas Terbuka. Yang kita bahas saat ini adalah pembelajaran daring. Begitu Kak Audi. Oke, siap. Oke, kayaknya ini slide-nya sudah siap. Maka saya persilahkan Ibu Dona untuk memulai paparannya. Silakan Ibu. Oke, baik. Terima kasih Kak Audi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Bapak Ibu. Mari kita bicara tentang pembelajaran daring. Pada pagi ini kita membicarakan atau kita ngobrol lah. Intinya sebenarnya saya tidak sebagai pepakar. Saya di sini hanya sering pendapat dengan Bapak Ibu berkaitan dengan pembelajaran daring. Yang berjudul di webinar 2 ini adalah eksplorasi pemanfaatan WhatsApp dalam pembelajaran daring di antara peluang dan tantangan di pandemi. Baik Bapak Ibu, kita membahas tentang apa itu sih pembelajaran daring. Tetapi sebelum melangkah yang dimaksud dengan pembelajaran daring, kita akan melihat dulu. Mohon Pak. Oke, ya berikut slide-nya ya berkaitan pembelajaran daring itu ternyata dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang ada pada saat ini. Mau tidak mau kita akan melakukan apa yang dimaksud dengan pembelajaran daring. Tapi berkaitan dengan itu kita harus membicarakan dulu adanya pergeseran paradigma dalam pembelajaran. Pergeseran paradigma dalam pembelajaran bisa kita lihat terjadi adanya perubahan pembelajaran yang dulunya bersifat kognitif, behavioristik. Mungkin Bapak Ibu Guru sudah tahu apa yang kognitif, artinya pembelajaran yang dulu bersifat hafalan, latihan, siswa lebih banyak diajarkan di dalam kelas berkaitan dengan hal tersebut. Lalu mulai munculnya ada pergeseran pembelajaran yang bersifat konstruksi sosial. Apa itu pembelajaran konstruksi sosial? Pembelajaran sosial adalah pembelajaran yang membangun jaringan sosial, membangun pengetahuan
berdasarkan jaringan sosial, seperti yang kita lakukan saat ini. Misalnya kita diskusi melalui jaringan sosial lewat Zoom, itu adalah termasuk dalam konstruksi sosial, pembelajaran yang bersifat konstruksi sosial. Lalu ada lagi pembelajaran yang mengalami pembelajaran terhadap pembelajaran kognitivisme. Apa itu kognitivisme? Pembelajaran yang berjaringan jejaring global. Misalnya, saat ini kita mulai maraknya ada pembelajaran yang belajar di satu tempat dengan pembelajaran di seluruh dunia. Yang sekarang terkenal dengan istilah MOOCs. MOOCs itu adalah pembelajaran secara masif, pembelajaran yang berada di belahan dunia mana saja, yang pengajarnya bisa jadi pengajarnya berada di Eropa, lalu kita berada di Indonesia, ada lagi pembelajarnya yang berada di Kutub Utara dan berbagai macam daerah, tetapi bisa disatukan dalam satu tempat, dalam satu waktu, tetapi dalam tempat yang berbeda. Itu yang disebut dengan kognitivisme. Itu sedikit terkilas tentang paradigma pembelajaran. Oke, berikutnya kita kembali lagi sebelum melangkah tetap dalam pembelajaran daring. Saya ingin membicarakan bahwa pembelajaran saat ini atau ruang belajar yang ada pada saat ini disebut ruang belajar zaman now. Apa sih ruang belajar zaman now? Ternyata ruang belajar zaman now itu terbagi atas 4. Yang pertama, pembelajaran tatap muka. Apa itu pembelajaran tatap muka? Pembelajaran tatap muka adalah pembelajaran yang terjadi di kelas dalam waktu yang bersamaan, tempat yang bersamaan, yang seperti yang Bapak Ibu lakukan sebelum masa pandemi ini. Nah, itu adalah pembelajaran tatap muka di dalam ruang satu itu yang pembelajaran tatap muka. Lalu berikutnya ada lagi pembelajaran tatap maya. Pembelajaran tatap maya adalah pembelajaran yang terjadi dalam waktu yang bersamaan. Misalnya Bapak Ibu melakukan pembelajaran menggunakan video call dengan siswa atau menggunakan Zoom, sudah ditentukan waktunya, hari, dan tempatnya seperti yang saat ini kita lakukan, itu adalah pembelajaran tatap maya. Lalu berikutnya ada lagi kita pindah pembelajaran mandiri. Pembelajaran mandiri adalah pembelajaran yang dilakukan kapan saja, di mana saja, yang dilakukan oleh siswa itu sendiri. Jadi tidak terikat oleh waktu, tidak terikat oleh ruang. Dan dia bisa menggunakan berbagai sumber informasi yang digunakan melalui internet. Lalu berikutnya pembelajaran ruang 4 adalah pembelajaran kolaboratif. Apa yang dimaksud dengan kolaboratif adalah pembelajaran dengan dilakukan di mana saja dan kapan saja yang bisa dilakukan berkolaborasi dengan praktisi. Misalnya, saya ingin belajar tentang apa sih COVID-19, seorang siswa ingin belajar COVID-19. Dia bisa mungkin melakukan pembelajaran melalui YouTube, pembelajaran melalui internet, melalui YouTube, melalui media sosial lainnya, tetapi para pakarnya berada di ruang sana. Itu yang dimaksud dengan kolaboratif. Oke, kita lanjut berikutnya. Oke, kita kembali pembelajaran daring. Kondisi saat ini di COVID-19, mau tidak mau, terpaksa, tidak ada kata lain, kita harus melakukan sesuatu, yaitu dengan mencari peluang apa yang bisa kita gunakan, tantangan apa yang harus kita lakukan di masa pandemi ini. Salah satunya solusinya adalah pembelajaran daring, yaitu pembelajaran yang dilakukan melalui melalui internet. Itu Lalu apa tantangan-tantangan yang ada yang muncul dalam pemikiran kita? Apa itu pembelajaran daring? Itu banyak sekali terjadi yang muncul di para orang tua, para guru. Lalu kemudian apa saja yang ada dalam pembelajaran daring tersebut? Lalu bagaimana proses pembelajaran daring tersebut? Itu yang akan nanti kita bicarakan bersama-sama dengan para pakar, para teman-teman saya di sini. Nanti akan ada Pak Dian, Pak Bejo akan mengulas bagaimana pembelajaran daring tersebut. Oke, berikut slide berikutnya. Oke, ini adalah akhirnya kita bisa dapat mendefinisikan secara sederhana mengenai pembelajaran daring. Pembelajaran daring adalah proses belajar mengajar yang dilakukan dalam dan dengan bantuan jaringan internet. Jadi pembelajaran tidak hanya sekedar membagikan materi melalui
dalam jaringan internet. Tetapi pembelajaran daring itu ada interaksi. Kata kuncinya adalah interaksi. Interaksi dengan siapa? Interaksi. Berikutnya slide-nya, tolong slide-nya diperbesar Pak Mukhlas. Ini masih di dalam kotak gitu. Oke, interaksi. Oke, next slide berikutnya Pak Mukhlas. Slide berikutnya Pak Mukhlas. Oke, interaksi yang ada di sorry bukan interaksi, yang berikutnya yang tadi, yang interaksi. Pak Mukhlas, interaksi, ya. Interaksi yang terjadi dalam pembelajaran daring di sini adalah interaksi dengan sesama peserta. Artinya siswa dengan siswa itu melakukan interaksi melalui jaringan internet. Mereka bisa saja melakukan WhatsApp dengan temannya, melakukan video call dengan teman sekolahnya. Itu yang disebut interaksi social presence. Lalu berikutnya ternyata interaksi dalam pelajaran itu juga ada interaksi dengan materi ajar atau cognitive presence. Dan selanjutnya artinya materi yang akan mereka pelajari, mereka download, itu adalah interaksi yang mereka lakukan. Lalu mereka pelajari, lalu mereka kirimkan kepada gurunya, itu disebut cognitive presence, interaksi dengan materi ajar. Yang berikutnya adalah interaksi dengan guru. Artinya tadi setelah pembelajaran itu mereka pelajari, mereka kerjakan, lalu mereka mungkin melakukan pertanyaan, lalu guru memberikan feedback kepada atau umpan balik kepada siswa, itu disebut dengan teaching present. Jadi interaksi dalam pembelajaran daring tidak hanya sekedar memberikan tugas, di-upload di internet, lalu siswa mengunduhnya, lalu dikerjakan, lalu kembali itu tidak. Tetapi adanya umpan balik yang terjadi yang dilakukan oleh guru kepada siswa. Jadi ada dari gambar ini kita bisa lihat terjadi umpan balik, guru melalui, jadi internet itu adanya media. Proses pembelajaran hampir sama dengan pelajaran yang ada di kelas. Tetapi media internet menjadi salah satu pengantar interaksi di antara ketiga poin-poin ini. Baik, berikutnya Pak Mukhlas. Nah, lalu sorry yang komponen Pak Mukhlas. Ya. Komponen-komponen apa saja yang ada dalam pembelajaran daring? Ternyata komponen yang ada di dalam pembelajaran daring itu ada 3 hal penting. Yang pertama adalah infrastruktur pembelajaran daring. Infrastruktur pembelajaran itu mencakup adalah jaringan internet. Tidak mungkin kita akan melakukan komunikasi satu sama lain kalau tidak ada jaringan internet seperti ini. Lalu ada perangkat lunak. Perangkat lunak ya seperti yang ada di dalam software, yang ada di dalam laptop Bapak Ibu masing-masing, itu adalah disebut dengan perangkat lunaknya. Lalu sistem yang berikutnya adalah sistem dan aplikasi. Itu adalah komponen yang paling penting yang ada dalam pembelajaran daring. Misalnya nanti kita akan bicara dengan rekan saya, Dr. Bejo Sutrisno, yaitu menggunakan handphone sebagai sistemnya, lalu dengan aplikasi WhatsApp. Itu merupakan komponen pembelajaran yang bisa digunakan sebagai pembelajaran daring. Atau Bapak Ibu bisa menggunakan laptop, lalu menggunakan aplikasi seperti Google Classroom, Moodle, itu adalah salah satu bentuk dari sistem dan aplikasi dari pembelajaran daring ini. Yang ketiga adalah konten pembelajaran daring. Apa sih yang ingin kita berikan kepada siswa? Misalnya pembelajaran membaca. Itu menjadi seperti apa konten-konten yang kita ingin terapkan dalam pembelajaran membaca melalui aplikasi dari internet ini. Ya. Oke, berikutnya Pak Mukhlas. Prinsip-prinsip dasar mengajar pembelajaran daring. Menurut Belawati, salah satu pakar atau guru besar di Universitas Terbuka, beliau mengatakan bahwa prinsip dasar dalam mengajar pembelajaran daring adalah pertama, adanya kontak antara siswa dan guru. Jadi antara internet bukan hanya kirim tugas lalu kerjakan, tidak seperti itu. Tetap ada kontak antara siswa dan guru, itu penting. Lalu ada kolaborasi antar siswa. Antar siswa itu walaupun ada jarak yang memisahkan kita, tetapi internet atau media sosial atau alat-alat teknologi yang ada di sekitar itu dapat kita gunakan sebagai kolaborasi dalam proses pembelajaran. Lalu berikutnya, suasana belajar aktif.
Misalnya Bapak Ibu guru memberikan tahapan-tahapan pembelajaran dalam misalnya gini, membaca misalnya Bapak guru memberikan model-model atau gambar-gambar terhadap foto-foto yang akan mereka baca. Lalu siswa diharapkan memahami gambar tersebut. Lalu berikutnya siswa memberikan gambaran atau tulisan terhadap apa yang mereka baca tersebut. Nah, itu tetap ada urutan dalam suasana belajar aktif dalam sini. Lalu berikut umpan balik yang cepat. Artinya setelah diberikan tugas, langkah-langkah pembelajaran, lalu Bapak Guru tidak hanya meninggalkan siswa begitu saja. Setiap hari, setiap detik tetap ditanyakan apa kesulitannya, apa permasalahannya, itu tetap harus ada umpan balik. Jika ada kesulitan, Bapak Guru harus memberikan respon yang cepat melalui internet tersebut. Lalu yang terakhir, yang berikutnya adalah kesepakatan dan tanggung jawab antara siswa dan guru. Misalnya hari ini kita akan belajar pembelajaran membaca. Kita tetapkan kapan guru akan mengirimkan tugas tersebut, dan kapan siswa akan mengumpulkan tugas tersebut, dan kapan adanya pertemuan antara guru dan siswa untuk membahas permasalahan yang dialami oleh siswa pada saat pembelajaran tersebut. Itu ada kesepakatan. Yang terakhir adalah tujuan pelajaran yang akan dicapai. Jadi di sini jelas dalam pembelajaran baca, misalnya pelajaran reading comprehension atau pemahaman membaca, di akhir siswa apa tugas atau apa kompetensi atau nilai apa yang bisa kita dapatkan dari hasil pembelajaran yang dilakukan oleh siswa tersebut. Oke, berikutnya. Oke. Berikut ini adalah sekilas tentang alur perencanaan pembelajaran daring. Menurut Belawati 2019, ada 8 langkah dalam membuat perencanaan pembelajaran daring. Yang pertama, kita tentu harus mengenal dulu karakteristik siswa kita. Seperti apa latar belakang siswa. Antara siswa kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan kelas 5 tentu mempunyai karakteristik yang berbeda. Itu dari karakteristik. Lalu latar belakang kondisi sosial mereka. Apakah orang tua mereka seorang pedagang, seorang pegawai, dan lain sebagainya, tentu akan mempengaruhi terhadap kesiapan mereka dalam menggunakan peralatan elektronik tersebut. Nah, itu juga kita harus pahami. Lalu yang kedua adalah tetapkan tujuan pembelajaran. Sekiranya kita sudah mengenal karakteristik siswa, berarti kira-kira pembelajaran apa yang kita tetapkan, tujuan pelajaran yang ingin kita capai di sini. Kira-kira siswa ini dengan kemampuan dan latar belakang ini, model pembelajaran apa yang bisa kita, apakah hanya mengirim video call, atau apakah kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi internet seperti Google Classroom, menggunakan Moodle, dan segala macamnya, karena kondisi tersebut kita harus pahami dulu. Kita tidak bisa langsung kita, oh ya, pelajari ini dan lihat Google Classroom. Orang tua yang mungkin mereka, mohon maaf, di sini bisa jadi dengan latar belakang mereka adalah misalnya pedagang yang tidak, atau kerja di sawah, mungkin mereka agak kurang paham apa yang dimaksud, dan itu akan menghambat proses pembelajaran kepada siswa tersebut. Lalu berikutnya, lakukan pengamatan kompetensi untuk mencapai tujuan pelajaran. Siswa kelas 1 tentu tidak bisa kita berikan teks-teks bacaan yang sulit. Itu kalau contohnya kita lihat dalam pembelajaran membaca. Kita akan melihat, wah, untuk kelas 1 kita hanya memberikan teks dengan kalimat yang sederhana, hanya dengan 10 kalimat misalnya. Lalu tetapkan aktivitas pembelajaran. Oh, dalam pembelajaran membaca, apa yang harus saya berikan? Bapak guru harus merencanakan. Pertama, mungkin kita akan memberikan teks gambar dulu untuk misalnya siswa kelas 1. Anak-anak dikirim teks gambar, lalu mereka pahami kira-kira gambar tentang, misalnya mereka akan belajar tentang Ibu Kota Jakarta. Ibu Kota Jakarta mungkin kita akan kirimkan gambar Monas. Itu artinya membangun konstruksi siswa tersebut terhadap pemahaman bacaan tersebut. Lalu berikutnya kita akan mengirim teks sederhana terhadap apa itu Jakarta. Oke, selanjutnya tetapkan media atau wadah untuk menjalankan aplikasi yang digunakan. Mungkin untuk saat ini dalam kondisi
yang terbatas saat ini, handphone merupakan media atau wadah yang paling mudah kita lakukan di sini. Semua orang mungkin akan mempunyai wadah handphone untuk di mana saja. Tapi untuk lalu aplikasi apa yang bisa digunakan? Kalau untuk saat ini yang paling gampang untuk kita gunakan adalah aplikasi WhatsApp. Semua orang mungkin akan bisa mudahkan menggunakan WhatsApp. Nah, bagaimana pelaksananya dan implementasinya nanti rekan saya Pak Bejo akan menjelaskan lebih jauh lagi. Lalu kita kembangkan materi tersebut di dalam proses pembelajaran tersebut, lalu tetapkan sistem evaluasi. Nah, kalau untuk itu mungkin Bapak Ibu bisa melakukannya dengan baik karena sudah terbiasa. Lalu berikutnya kembangkan skenario pembelajaran itu dalam bentuk rangkaian. Jadi tahapan-tahapan tadi akan Bapak Ibu guru kembangkan di dalam skenario pembelajaran. Oke, baik, berikutnya Pak Muklas. Lalu tahapan bagaimana evaluasi dalam pembelajaran daring? Evaluasi dalam pembelajaran daring secara garis besarnya terdapat 3 hal penting. Yang pertama adalah evaluasi yang dilakukan oleh siswa sendiri melalui evaluasi mandiri. Apa yang dimaksud dengan evaluasi mandiri? Di sini mungkin Bapak Ibu guru akan mengirimkan semacam semacam kertas atau form terhadap siswa tersebut untuk menilai apakah bagian mana yang sudah dia pahami, materi apa saja yang belum dia pahami, lalu strategi apa yang dilakukan oleh siswa untuk memahami pembelajaran tersebut. Itu semacam evaluasi terhadap proses pembelajaran tersebut. Itu yang dilakukan. Lalu evaluasi yang dilakukan untuk mengukur proses dan hasil belajar siswa. Di sini Bapak Ibu guru bisa melihat bagaimana pembelajaran post-test atau pre-test dengan post-test. Pembelajaran awal dan pembelajaran akhir tersebut kita bisa lihat. Lalu latihan-latihan, lalu pembelajaran yang terstruktur, yang sudah dilakukan oleh siswa itu sendiri berdasarkan bimbingan dan arahan dari guru. Lalu mengolah skor hasil evaluasi. Jadi dilihat dari apa evaluasi mandiri kita kumpulkan respon-respon siswa itu terhadap apa yang sudah dia pelajari. Lalu kita lihat evaluasi juga bagaimana proses dari awal, proses latihan atau berbentuk kuis, lalu lalu evaluasi di tahap akhir. Itu kita olah menjadi skor hasil evaluasi. Lalu berikutnya. Nah, yang terakhir di sini adalah membimbing dan mendidik siswa menjadi pembelajar mandiri. Ini adalah kata kunci dari kondisi COVID-19 saat ini. Kenapa seperti itu? Siswa tidak lagi hanya belajar dari guru kepada hanya dari guru, tetapi mereka juga belajar apa saja yang ada di sekitar mereka. Ibaratnya kata alam terkembang, alam terhampar menjadi guru, itu yang menjadi poin penting dari proses sekarang. Kondisi COVID-19 ini membuat siswa mau tidak mau belajar mengatur diri sendiri bagaimana memanage atau mengorganisir apa yang harus saya pelajari. Lalu merekam atau mencatat apa saja pembelajaran yang telah diberikan oleh guru ke saya dan bagaimana harus saya kirimkan. Jadi adanya kedisiplinan di dalam proses pembelajaran ini. Karena mau tidak ada guru yang selalu di kelas memantau mereka. Mereka harus mau tak mau harus belajar mandiri di sini. Lalu berikutnya adanya kerjasama dan kolaborasi. Siswa mungkin akan mau tidak mau dia harus mungkin kirim SMS atau bertanya lewat WhatsApp kepada temannya, atau justru mereka sendiri mencari informasi-informasi melalui jaringan internet. Lalu kondisi ini juga melatih siswa untuk tanggap terhadap kemajuan teknologi yang ada di sekitar, yang ada saat sekarang ini. Mereka mau harus mempelajari bagaimana fitur-fitur yang ada di handphone. Mereka mempelajari bagaimana mereka video melalui kamera dan segala macamnya. Itu inti dari ini. Mulainya ada guru memberikan motivasi dan mendidik siswa untuk menjadi pembelajar mandiri dan pembelajaran sepanjang hayat. Berikut Pak Muklas. Ya. Di akhir saya melihat ada satu kutipan dari Ali bin Abi Thalib yang mengatakan
kita tidak bisa menganggap anak-anak itu sesuai dengan yang ada pada zaman kita. Di sini Abi Thalib mengatakan, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu. Mau tak mau, kita yang harus menyesuaikan kondisi ini dengan kondisi yang ada pada saat ini. Anak-anak adalah anak-anak gadget, anak-anak yang tahu teknologi. Mau tidak mau, kita harus mempelajari dan mendidik mereka bagaimana penggunaan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran. Berikutnya. Ya, begitu, terima kasih Bapak Ibu Guru. Sekilas obrolan saya berkaitan dengan pembelajaran daring. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Kalau ada yang kurang dipahami, nanti kita bikin sharing berdiskusi dengan para teman-teman saya nanti berbagai hal yang terkait dengan pembelajaran daring. Oke, berikutnya terima kasih. Terima kasih Bu Dona. Ini menjadi paparan yang menarik, Bu Dona. Jadi ini paparan yang komplit betul-betul dari hulu sampai hilir. Kemudian akan butuh penguatan teman-teman panelis yang lain untuk menjadikan hal itu menjadi satu kesatuan utuh yang komprehensif. Betul. Tetapi satu yang saya tangkap dari paparan Bu Dona adalah bahwa apapun itu alatnya, yang pasti bukan tentang alat, tetapi tentang bagaimana pembelajaran itu dilakukan. Jadi ini juga yang menjadi problem saya sendiri. Bagaimana saya melihat sebuah alat, jadi saya hanya fokus misalnya hanya kepada handphone, hanya kepada WA saja. Tetapi saya lupa bahwa saya harus menjadikan WA itu sebagai sebuah proses pembelajaran yang komprehensif. Kurang lebih seperti itu ya Bu Dona ya? Betul Kak Audi. Jadi apapun yang terjadi saat ini, kita harus melangkah tetap maju dan semangat untuk dalam proses pembelajaran. Semangat Bapak Ibu Guru, silakan. Oke, terima kasih. Oke, berikutnya saya butuh Pak Bejo untuk memberikan pemahaman. Saya butuh best practice. Bagaimana saya mengaplikasikan konsep yang Bu Dona tawarkan menjadi satu kesatuan yang utuh dan saya bisa aplikasikan ke dalam WhatsApp. Saya mengundang Pak Bejo untuk menyampaikan paparannya. Pak Bejo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Sambil kita banyak. Ini bagian Pak Bejo ini banyak, khususnya buat saya. Sambil kita nunggu Pak Muklas untuk menyampaikan slide-nya. Dari saya, Ibu Audi. Oh, sebelum Bapak menyampaikan slide-nya, saya penasaran. Apa yang akan Pak Bejo tawarkan kepada kami terkait dengan penggunaan WhatsApp, tetapi jangan lupa dengan tetap mengaitkan dengan apa yang disampaikan Bu Dona sebelumnya. Saya butuh ini jualannya Pak Bejo nih dalam tanda kutip. Silakan Pak Bejo. Baik, terima kasih. Jadi yang akan saya sampaikan Ibu Moderator ya di sini dan juga teman-teman semuanya ya, ini satu hal aplikasi penggunaan WhatsApp ya. Tidak saya katakan bahwa sesuatu yang terbaik bukan ya, tapi ini sebagai salah satu solusi alternatif ya. Alternatif mungkin kalau boleh milih Zoom lah ya, atau Google Meet atau yang lainnya yang bisa interaksi langsung. Namun kita juga berpikir di daerah tertentu yang memang sangat terbatas dari segi ekonominya dan kualitasnya. Oke, kalau gitu izinkan saya untuk share pengalaman secara praktis ya. Silakan dengan senang hati. Silakan dengan senang hati. Silakan dimulai Pak Bejo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim ya. Yang terhormat terutama untuk pimpinan PGMI ya beserta stafnya, Persatuan Guru Madrasah Indonesia, serta Bapak Ibu didik yang sudah hadir di webinar ini ya. Selamat berbahagia dan semangat selalu. Izinkan Bapak Ibu semua ya untuk berbagi ilmu dan pengetahuan serta berbagi pengalaman ya. Mudah-mudahan apa yang kita bagi ya, saya dan juga tim panelis bisa memberikan satu manfaat tersendiri ya untuk solusi alternatif pembelajaran daring. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Primadona Safri terkait dengan pembelajaran daring. Sini saya coba ingin menyuguhkan penerapan WhatsApp dalam pembelajaran daring. Ya, ini bukan satu keharusan ya, tergantung situasi kondisi. Kalau memang peserta didik Bapak Ibu ya lebih nyaman dengan Zoom atau video conference, sementara mereka mampu semua, itu akan dulu lebih bagus. Ini khusus ya buat
teman-teman di daerah yang memang mau nggak mau harus menggunakan yang ya kita katakan yang murah lah ya untuk aplikasi tersebut. Baik ya, di sini bagaimana sih proses pembelajaran menggunakan WhatsApp? Saya pikir hampir 99% ya dari Bapak Ibu semua sudah menerapkan WhatsApp ini sebagai media pembelajaran ya, dan juga sudah bereksplorasi apa saja yang bisa dimanfaatkan ya, terutama khusus untuk putra-putri didik kita ya, agar bisa membawa manfaat. Karena pada dasarnya seperti yang disampaikan oleh Bu Dona tadi ya, tidak hanya cukup memberi tugas ya, kirim ke Google Classroom, kerjakan, kemudian kirim lagi. Harus ada interaksi ya antara guru dan siswa. Apa yang kita persiapkan? Yang pertama, ini persiapan untuk guru atau pengajar. Nah, ini ya kalau saya bisa katakan sesuatu yang memang harus diupayakan ya. Pertama, pasti adanya WhatsApp group ya. Ada grup WA. Sini diharapkan Bapak Ibu yang membuat grupnya karena untuk memudah mengkontrol sebagai adminnya. Yang kedua di sini adalah WA desktop atau laptop atau komputer PC. Kenapa? Ya karena ini akan memudahkan juga ya dalam penyampaian materi. Jadi nanti di dalam desktop tersebut bisa dibagi dua, setengah kolom buat chat WA dengan murid-muridnya, setengah berikutnya buat materi. Namun akan jauh lebih bagus jika ada HP-nya juga, ada smartphone-nya juga. Kenapa? Karena mungkin ada selingan untuk voice note dan sebagainya. Jadi diupayakan ya jika ada diharapkan berupa desktop dan juga memiliki smartphone untuk pendukung. Yang ketiga juga materi di sini bagaimana ya kita sebagai pendidik bisa menyampaikan suatu pembelajaran tanpa adanya materi. Ya, ini juga akan dibahas ya berbagai macam materi yang bisa kita suguhkan buat siswa-siswinya. Kemudian juga perlu adanya SOP. Di sini bukan standard operational procedure, tapi kita ganti aja menjadi students operational procedure. Ada ketentuan-ketentuan apa yang harus siswa lakukan. Dan juga daftar hadir tidak sedikit ya dari mungkin teman-teman yang mengabaikan daftar hadir ya, ini sangat penting, kerjaan kecil tapi juga sebagai tanggung jawab kita sebagai didik. Dan yang paling penting adalah internet. Apa artinya ada kelima ini namun tidak ada akses internet? Inilah salah satu yang sering terjadi ya, kendala yang banyak terjadi, apakah itu karena kuota atau karena sinyal. Nah, baik. Kemudian persiapan untuk siswa sendiri sederhana, cuma ada 3 ya. Yang pasti memiliki WA ya yang tergabung di grup WA. Yang kedua berkomitmen mengikuti aturan dan yang ketiga adalah punya akses internet. Apa persiapan membuat grup WA ini tidak saya bahas secara detail ya karena saya yakin Bapak Ibu udah bisa semua membuat grup WA. Kalaupun ada yang masih belum bisa nanti ada materi yang bisa dipelajari. Setelah kita buat grup WA, satu hal yang perlu kita pahami ya, di sini bagaimana kita bisa berinteraksi satu arah dan 2 arah. Ada waktunya kita menjelaskan agar fokus untuk penjelasan tidak diinterupsi oleh siswanya. Kita bisa menggunakan settingan seperti ini ya. Mungkin dari ini biasanya di sebelah kanan ya atas ada titik 3, kita klik muncul pop up seperti ini ya, tampilan layar seperti ini. Ini ada grup info ya atau info grup. Kemudian ketika kita klik muncul tampilan seperti ini, kita pilih yang group setting. Setelah group setting sini muncul lagi tampilan seperti ini, edit group admin. Artinya apa? Ini kita memilih di sini apakah untuk semua peserta atau hanya untuk admin yang bisa akses atau bisa chat di WA tersebut. Ya, ini bisa bergantian jika untuk 2 arah kita ganti dengan all participant dengan langkah yang sama. Untuk memulai tahapan tersebut, kita pun perlu menyiapkan media pendukung. Ini satu hal mungkin ada beberapa yang belum ditemukan atau dipahami. Sebenarnya lebih dari 10 ya. Ini coba saya tawarkan 4 dulu ya di sini.
Bagi yang memiliki laptop atau komputer yang minimal Windows 10 ya, ini tersedia PowerPoint di mana bisa dipergunakan untuk merekam video. Ketika offline, Bapak Ibu sering menampilkan atau mempresentasikan materi kepada murid-muridnya ya, atau kepada mahasiswa yang untuk dosen-dosen ini. Kemudian, nah untuk di sini sama kita bisa mempresentasikan, bedanya tidak langsung di hadapan siswa, namun kita bisa merekam otomatis melalui PowerPoint tanpa adanya bantuan seperti Camtasia atau yang lainnya, itu akan terekam tersendirinya di PowerPoint tersebut. Nah, setelah itu PowerPoint tersebut bisa diekspor menjadi video, di mana video itu nantinya akan bisa diunggah di YouTube. Inilah kelebihan menggunakan daring adalah sekali Bapak Ibu membuat satu penyajian rekaman melalui PowerPoint, bisa dipergunakan berkali-kali. Jadi sekali buat, bisa buat 3-4 kali kelas yang sama, kelas paralel. Hebatnya di sini, ketika kita bereksplorasi untuk membuat materi ajar menggunakan digital tersebut. Nah, setelah itu, kemudian juga sini ada fitur voice note ya. Biasanya kita bantu dengan gambar atau tangkap layar ya, atau screenshot istilahnya. Nah, jadi bisa kita gunakan video linknya, biasanya di awal pembelajaran, 15 menit di awal, kita sampaikan pemaparan atau penyajian apa yang ingin guru sampaikan. Kemudian siswa-siswa menyimak melalui WhatsApp tadi. Setelah itu masuk proses, jika ada penjelasan singkat 2-3 menit ya bisa gunakan voice note menggunakan gambar atau screenshot di buku-buku yang sudah ada. Nah, ini sebagai materi ajar. Kemudian kita masuk ke apa sih yang bisa kita manfaatkan ketika kita ingin memanfaatkan YouTube ya sebagai salah satu pendukung dalam pembelajaran kita. Ada beberapa fitur yang bisa kita lakukan secara cuma-cuma ya, secara gratis. Pertama PowerPoint tadi sudah ya, kita gunakan PowerPoint. Yang kedua ada Powtoon ya. Ini ada alamat URL-nya secara gratis cuma-cuma. Ada juga video ya, ada juga flash clip. Ini ketiga ini saling melengkapi, saling memberikan suatu penguatan. Flash clip juga sangat recommended banget ya, sangat bagus. Selain fiturnya bagus, gambarnya bagus ya, dan juga ringan ya untuk dibuat. Nah, ini nanti bisa dieksplorasi, bisa dicoba ya, bagaimana menggunakan Powtoon, video, dan flash clip. Kenapa? Kita perlu hal seperti ini. Pada prinsipnya, dari TK sampai perkuliahan, di mana siswa dan mahasiswa itu lebih suka yang sifatnya gambar. Tidak hanya cukup gambar, tapi gambar yang bergerak. Tidak cuma hanya gambar bergerak, tapi juga harus adanya suatu suara. Nah, apalagi didukung dengan mungkin pengantar musik yang enak ya, yang bagus dan sebagainya. Setelah ini selesai, baru kita bisa membuat linknya. Linknya itu mana? Link dari YouTube. Ya, hikmah di sini adalah kita bisa menjadi YouTuber ya di masa pandemi ini, dan kita tidak hanya sebagai penonton, tapi kita bisa loh ya sebagai YouTuber ya, memberikan manfaat kepada putra-putri anak didik kita, dan juga mungkin untuk yang lainnya yang secara langsung tuh melihat video pembelajaran kita itu bisa bermanfaat sebagai amal jariah. Tahapan untuk keadaan siswa ini kita ambil aja yang sangat familiar ya, bisa gunakan WhatsApp ya. WhatsApp ini bisa menggunakan voice note, bisa juga menggunakan manual dengan ketik nama. Ini suka-suka ya, suka-suka. Kalau saya kadang suka menggunakan voice note. Kenapa? Setidaknya dengan voice note itu betul-betul suara dari siswa itu sendiri. Ya paling tidak udah sekian bulan nggak ketemu, kalau udah dengar suaranya, itu bisa menghilangkan rasa rindu. Kemudian juga bisa gunakan Google Form, bisa dimanfaatkan Google Form itu untuk melihat kehadiran siswa, itu akan terekam ya di spreadsheet ya. Kemudian juga sama dilingkan ke WhatsApp. Nah ini berikan alternatif untuk kehadiran ya, bisa diberikan di awal pembelajaran ya. Kenapa? Karena di awal pembelajaran kita bisa memberikan suatu komitmen, misalnya setelah 15 menit ya, silakan mengikuti pembelajaran, namun tidak dianggap hadir, itu misalnya saja. Nah ini contoh aja, contoh saja nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan ya. Ini misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, pembelajaran mulai hari ini dengan ketentuan seperti berikut ya. Yang pertama presensi atau kehadiran, ya maaf saya lebih suka menggunakan kata presensi ya, bukan absensi ya.
presensi atau kehadiran Anda lewat suara voice note, caranya dengan sebut nama, misal Muhammad Irfan hadir, dengan batas waktu hingga 15 menit dari waktu awal dimulai pembelajaran. Jika lewat 15 menit akan dianggap tidak hadir, namun Anda tetap dipersilakan untuk mengikuti pembelajaran. Ini untuk melatih kedisiplinan. Tetap sebagai guru pengajar tidak hanya mengajar, tapi juga mendidik kedisiplinan. Yang kedua, siapkan catatan, konsentrasi, dan fokus pada pembelajaran daring. Ketiga, di beberapa menit yang tidak menentu, akan Bapak sebut namanya untuk memberi jawaban atau tanggapan seputar topik pembelajaran. Jadi, pastikan untuk pembelajaran daring ini. Nah, ini misalnya satu kelas itu ada 30 siswa ya. Kemudian yang aktif kok terlihat cuma hanya 12 misalnya kan. Nah, kita bisa di beberapa menit kemudian, 5 atau 10 menit ya, kita bisa menggunakan ya coba silakan misalnya Anita, menurut Anita bagaimana seperti apa gitu. Itu karena tidak muncul ya. Nah, akhirnya apa? Itu untuk mengecek apakah siswa-siswi tersebut masih berada dalam pembelajaran kita atau mungkin terkendala dengan yang lainnya. Yang keempat, pastikan koneksi internetnya stabil, bisa lewat Wi-Fi atau pakai data masing-masing. Nah, ini satu contoh, di Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan gayanya dan selera masing-masing. Nah, ini contoh yang bisa sebutkan, ini bisa dilakukan di awal pembelajaran, awal semester misalnya, bila komitmen tidak terbangun, insya Allah kedepannya akan berjalan dengan lancar. Nah, kemudian setelah itu langsung ya, tadi siswa itu langsung menggunakan voice note ya untuk menyatakan kehadirannya. Nah, ini satu contohnya, setiap siswa menyebutkan namanya menggunakan voice note. Baik, izinkan saya untuk nge-share juga ya contoh dari voice note ini. Nah, ini misalnya ya, misalnya yang sudah pernah lakukan ya. Ya, bagi dia itu satu contoh ya, satu contoh ketika kita menggunakan voice note ya, dan nomornya apa? Ya, itu betul-betul dari siswa yang masuk ke dalam WhatsApp kita. Kita lanjut ya, kita masuk ke proses ya, ke proses pembelajaran ya. Saya coba di sini tampilkan beberapa contoh screenshot-nya ya. Setelah kehadiran baru mulai ya, salam ya. Nah, saya suka menggunakan yang tidak begitu formal ya, misalnya hola, good morning boys and girls ya. Kenapa? Ya itu untuk mencairkan suasana agar tenang masuk ya ketika mulai pembelajaran. Nah, sebenarnya memberikan suatu bervariasi yang berbeda-beda. Ada yang good morning profesor, morning sir, bla 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 semuanya dan so on. Setelah itu baru setelah semuanya memberikan tanggapan dan engage berikutnya masuk ke dalam materi. Ya, sebelum masuk ke dalam materi, karena ini kebetulan saya mengajar mata kuliah entrepreneurship ya, fokus pada bisnis online ya. Ini kebagian dari pas topik tentang IG marketing, Instagram marketing. Sekarang kita bahas tentang Instagram marketing ya, punya akun IG semua. Nah, ini memberikan itu interaksi semuanya. Kemudian kita semua juga mungkin sering mengalami suatu kekeliruan dalam mengetik ya, misalnya di sini ketika saya menyampaikan mantap ya, siap jualan nih. Nah, ini maksudnya siap ya, siap jualan nih gitu kan. Nah, artinya ini ada yang komentar kok sial sir ya gitu ya. Nah, itu hal yang wajar yang terjadi, tapi itu paling tidak bisa menghidupkan suasana dalam pembelajaran daring. Nah, setelah itu baru sini saya tampilkan ya, ini salah satu rekaman PowerPoint tentang IG marketing slide-nya. Ini saya buat 15 menit maksimal. Jika perlu antara 10 sampai 15 menit, jangan terlalu lama karena akan membosankan. Ya. Setelah itu ini ada linknya ya. Kalau klik yang ini ya, ini tidak akan pergi kemana-mana, masih di
tampilan WhatsApp di halaman WhatsApp. Beda dengan kalau klik link tersebut YouTube. Disarankan cukup ini saja ya. Cukup ini, diklik ini saja. Apalagi kalau di laptop atau PC atau komputer, ini bisa diperlebar ya, bisa geser, bisa perlebar gitu. Jadi kita nggak perlu ke link YouTube-nya. Nah, setelah selesai, baru setelah kurang lebih 15 menit ya, karena memang durasi 15 menit, coba kita masuk membuka suasana dan ya selesai. Nah, berikan komentar ya. Good ya. What do you think about the Instagram marketing? Nah, kita berikan tanggapan dulu sebelum apakah mereka betul-betul sudah menyimak sini. Nah, ternyata luar biasa ya. Ini mereka berdiskusi sesama siswa juga ya. Nah, dia ada gas ribet buat FB page ya. Iya sister ya, lebih simpel aja terus banyak orang bisa langsung lihat. Nah, ya memberikan penguatannya, berarti sekarang IG-nya bisa dibagusin dong biar enak dikunjungi. Nah, ada juga yang memberi jawaban promosinya gampang ya, artinya untuk mempromosikannya lebih mudah dan sebagainya. Nah, kemudian ini masih tanggapan juga ya, udah tanggapan juga. Kemudian, nah ini ada juga yang tadi berikan komentar juga ya, supaya terjadi satu interaksi. Mantap ya, siap action dong, gitu ya. Artinya apa? Siap action untuk jualan atau siap action untuk berpromosi menggunakan IG marketing. Namun kadang-kala masih akan unik dan lucu ya. Mungkin ada yang jeletuk juga. Nah, anggapnya beda ya, shooting ya. Artinya ya ini hanya percandaan, tapi biarkan saja ya. Karena apa? Ini salah satu bumbu ya, bumbu suatu suasana agar berjalan lancar ya. Dan ini mahasiswa akan berkomunikasi atau berdiskusi sendirinya terkait materi tadi. Nah, tugas saya di sini biasanya menyimak lebih dahulu ketika mereka terus berjalan diskusinya ya. Setelah dari suatu keheningan baru saya masuk. Masuk memberikan suatu penguatan ya, engagement. Kemudian di sini ya masih berinteraksi dan setelah itu baru masuk ke materi yang ada di PPT video tadi. Ya, trik pertama pakai teknik ekspresi sesama kalian ya. Nah, kemudian ini tanggapan, berikan penguatan lagi. Ini penjelasan sebenarnya menguatkan dari trik ini agar nyambung ya dan mudah untuk ditanggapi oleh pemahaman dari siswa-siswanya. Nah, ada juga nih yang memberikan tanggapan, tapi teman mami bla 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 ya, sebenarnya target saya ya untuk sebagai target penjualan dan sebagainya. Ini cukup unik ya, sangat menarik ya. Meskipun mahasiswa semester 2, tapi mereka sudah senang ya untuk berjualan online. Nah, kemudian bagaimana kalau ternyata ya diskusi berjalan lancar ya, ternyata dari 20 siswa, kok hanya 12 misalnya yang kelihatan menonjol berinteraksi. Kita bisa sesekali untuk memantau ya apakah chat yang Bapak Ibu sampaikan tadi baca semua atau tidak. Nah, ini contohnya ya. Contohnya di sini ada panah ke bawah, kita bisa klik, kemudian ada message info ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu caranya. Kemudian ini akan terlihat sini kalau ada read by atau terbaca oleh, artinya ini sudah terbaca oleh semua ya, oleh semua peserta. Kemudian kalau di tampilan handphone ya, ini biasanya berubah seperti ini. Nah, inilah. Jadi inilah yang setelah menyimak 27 menit yang lalu, ini 2 menit lalu, artinya apa? Hanya 1 menit. Hanya 1 menit dia terlewat ya. Kemudian ini 4 menit kemudian, yang ini 10 menit kemudian. Sementara ini ada 27 menit sama sekali tidak menyimak. Nah, artinya apa? Ya di masa pandemi ini kita harus banyak-banyak berpikiran positif ya, positive thinking. Ya apakah itu karena sinyal ya, apakah karena itu kuotanya sudah habis dan sebagainya ya. Namun langkah kita ya, setelah itu saya coba menghubungi secara pribadi menanyakan jawaban sederhana ya. Iya, kemudian ada gangguan sinyal ya, kemudian kuotanya lagi beli pulsa dan sebagainya ya. Itu cukup memprihatinkan dengan kondisi seperti ini. Itu baru gunakan WhatsApp ya. Apalagi kalau kita gunakan media yang butuh kuota besar ya. Tetap kita punya kebijakan ya, ketika ada sesuatu yang kelihatan nggak menyimak, bukan berarti mungkin karena mereka males ya atau apa, tapi kita berikan positif ya, kita coba untuk cek ada apa dengan itu, sehingga ada perhatian buat siswa-siswa kita. Untuk macam apa? Coba kita gunakan fitur mention ya. Nah, di setiap website ada fitur mention, biasanya diawali dengan add di sini. Kenapa? Karena dengan menggunakan fitur mention, itu biasanya akan ada notifikasi di HP-nya siswa masing-masing, terutama buat mereka-mereka yang jarang menyimak. Nah,
Ternyata apa? Ternyata bukan mereka nggak mau memberikan tanggapan. Ketika diminta untuk memberikan suatu jawaban, langsung memberikan jawaban. Nah, demikian ya, langsung menjawaban, gitu kan. Nah, dengan fitur mention ini, gunakan add di awal, itu kita mengundang secara personal, namun di grup. Beda kalau kita langsung di nomor 3 misalnya Andini, nomor 4 itu tidak akan ada notifikasi, mungkin juga nggak akan terbaca oleh siswa-siswi kita. Sesekali setelah itu di pertengahan proses biasanya ada siswa yang suka menanyakan hal tertentu ya, yang sepertinya perlu adanya suatu gambar atau picture ya sebagai alat bantu ya. Kita bisa mungkin gunakan tangkap layar ya atau screenshot berupa gambar atau yang lainnya. Setelah itu kita jelaskan ya. Nah, kita jelaskan di sini gunakan voice note ini dengan pencet ini ya. Pencet ya, selama kita berbicara jangan dilepas ya. Ya kalau terlepas berarti terputus, dan jika selesai juga dilepas ya, jangan terus dipencet. Nah, gitu. Nah, ini fungsi dari voice note ini juga bisa dimanfaatkan untuk penjelasan. Artinya apa? Kadang saya merasa 1,5 jam atau 2 kali 50 menit itu tidak terasa atau sudah selesai. Yang niatnya tadi memberikan suatu review ya, tes singkat ya, kadang waktunya sudah habis, baru siswa akan masuk ke kelas berikutnya. Artinya apa? Dengan kita bereksplorasi apa yang bisa kita kerjakan buat siswa-siswi itu sangat menarik ya, terkesan udah seperti dengan berhadapan langsung. Bagaimana kalau kita ingin melakukan tahapan evaluasi, memberikan tes ya. Biasanya Bapak Ibu suka menyisihkan 5 atau 10 menit waktunya sebelum akhir pembelajaran ya, apakah itu review atau latihan soal 3-5 soal ya, atau kita bisa gunakan juga fasilitas WhatsApp Auto di sini ya. WhatsApp Auto sini adalah auto respon. Kita hanya buat soalnya di Microsoft Excel ya, di Excel, tapi mungkin kita ketik aja di Word dulu, baru kita copy di Microsoft Excel, kemudian nanti akan otomatis mereka akan menjawab sendiri apakah itu 30 soal, 50 soal, jadi kita nggak perlu ngetik satu persatu lagi. Nah, bisa juga kita gunakan Google Form. Ini udah familiar, udah umum ya, Google Form di sini untuk memberikan soal. Ini yang banyak terjadi sekarang ini ya, ketika siswa dihadapkan dengan daring yang ada bukan interaksi dua arah dengan antara guru dan siswa, tapi hanya soal-soal terus yang diberikan. Nah, marilah kita manfaatkan sebagai solusi alternatif ya. Kita bisa menggunakan Google Meet, video conference, Skype yang begitu lumayan sedot kota. Kita gunakan yang sangat friendly ya, sangat ya artinya affordable ya, mudah dijangkau dari segi pulsanya. Nah, kita bahas dari gunakan aplikasi WA Auto. Nanti Bapak Ibu bisa mengunduh aplikasinya ya di Play Store ya. Bahkan untuk tutorialnya banyak di YouTube ya. Itulah maksudnya kita bereksplorasi untuk menciptakan suatu hal yang baru demi kesuksesan Bapak Ibu memberikan suatu pembelajaran kepada putra-putrinya. Kemudian setelah itu buat soal disalin di Excel ya, karena kalau langsung di Excel misalnya mengalami kendala, kalau di Word kemudian di copy di Excel itu akan mudah. Dan yang ketiga adalah setting WhatsApp Auto. Nah, kita sama-sama lihat tahapannya sebentar ya. Nah, pastikan ketika sudah unduh ya, akan lebih seperti ini, kita nyalakan Auto Reply On di sini. Kemudian di situ pakai bahasa Inggris. Setelah itu baru kita masuk ke sini ya, ini ada kontak ya, kita gunakan aja everyone, nanti siapapun bisa memberikan jawaban. Ini gunakan aja enable group ya untuk memudahkan. Kemudian ini kolom statistik, inilah tempat kita memantau siapa-siapa saja yang sudah mengerjakan dan apa jawabannya. Nah, ini bisa jadi kolom statistik, tinggal klik, nanti kalau kita penuh dan udah nggak dibutuhkan lagi, dibuang saja dengan klik 3 ini, kemudian reset kembali ke 0 lagi. Ya. Setelah itu di sini adalah klik yang bagian ini ya, ini bagian kotak 4 muncul seperti ini, dan pastikan kita sudah bikin soalnya ada spreadsheet. Kenapa? Excel kita akan diunggah di Google Drive, diubah menjadi spreadsheet, fasilitas dari Google Drive itu sendiri. Makanya email yang harus kita punya adalah
Gmail. Nah, Gmail kenapa? Karena terkoneksi dengan Google Drive yang kita miliki. Setelah klik spreadsheet, kemudian muncul tampilan ini, kita sinkronisasikan. Dengan klik sinkronisasi ini nanti akan mengunggah untuk memilih yang ada di sini. Kita tinggal pilih soalnya yang di mana. Nah, misalnya soalnya yang ini, kita klik soal ini. Nah, setelah itu baru kemudian balik ke spreadsheet tadi, ada di tiga sini, kita klik. Jangan lupa ya, jangan dilewatkan. Tidak bekerja atau not working, kita klik saja. Akan muncul tampilan seperti ini, pilih yang baterai optimize. Nah, untuk apa? Untuk menyalakan agar bisa terhubung. Nah, optimize apakah nanti menggunakan media yang lainnya. Dan setelah klik baterai optimize, akan muncul tampilan seperti ini. Ini ada panah ke bawah. Kita pilih yang all application atau semua aplikasi, nanti akan nyala semua seperti ini. Setelah ini selesai, artinya ini udah siap launch ya, udah siap memberikan suatu soal. Nah, inilah berikut contohnya. Contohnya misalnya begini ya. Please type review to begin the exercise. Nah, tulislah, kemudian yang saya ajar bahasa Inggris, nanti Ibu bisa gunakan bahasa Indonesia ya. Please type review to begin exercise ya. Silakan ketik review untuk memulai latihan. Ketik review. Auto reply, ini langsung jawaban, langsung nggak nyampe 1 atau 2 detik dengan sinyal ya, langsung muncul. Directionnya, write your full name to begin the exercise. Yang kedua, type ready to begin. Pertama namanya dulu, ketik nama, baru klik ready. Ya. Tadi baru muncul seperti ini ya. Ada masih directionnya multiple choice, type A, B, C, or D for your answer choice. Perhatikan memberikan suatu petunjuk tuh harus jelas agar tidak salah ketik oleh siswa-siswanya. Bahkan ketika memberikan jawaban pun harus jelas juga di sini. Misalnya sini, ketika memberikan jawaban, misalnya ketika nomor 1 jawabannya A, gunakan 1A. Kenapa? Kalau jawab A saja itu akan salah. Karena ini berdasarkan nomor yang ada di soal kita. 2 pun sama 2C, 3B dan seterusnya. Nah, setelah itu, please type 1. Ini untuk memulai nomor 1. Type 1 ya. Type 1, langsung muncul soal otomatis. Misalnya ya, bla 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 bla, dia milih 1B. Ada tanggapannya, right, please go to number 2. Nah, ini option aja ya. Kalau untuk tes betul-betul, bisa kita setting jangan gunakan seperti ini. Cukup langsung aja 1B. Next, go to number 2. Atau silakan langsung ke nomor 2. Nah, ketik nomor 2, jawaban pertanyaan lagi. Klik 2B misalnya, that's wrong ya. Please go to number 3. Klik 3, jawaban lagi, betul dan benar. Ini satu contoh untuk kita bisa manfaatkan latihan-latihan menggunakan WhatsApp ya. Langsung, itu nanti di grup ya. Ketika kita bisa kirim di grup, nanti masing-masing siswa harus menjawab ke nomor Bapak Ibu. Jadi mereka tuh nggak bisa contek-contekan sesama mereka. Karena apa? Karena mereka nggak bisa komunikasi. Karena mereka fokus untuk memberikan satu jawaban yang langsung terkirim dengan sendirinya ke masing-masing nomor WhatsApp Bapak Ibu semuanya. Nah, yang kedua, gunakan Google Form. Tidak saya jelaskan lebih jauh ya, karena ini sangat familiar ya. Udah banyak yang memanfaatkannya ini. Namun jika gunakan seperti ini pun kita bisa linkkan ya, link dari Google Form itu sendiri ke WA untuk dikerjakan. Nah, nanti akan terekam di Google. Bisa di Google Classroom misalnya ya, atau yang lainnya. Nah, ini satu contoh ya, contoh untuk membuat video menggunakan PowerPoint ya. Nanti bisa baca sendiri Bapak Ibu ya untuk materinya dan banyak tutorialnya. Mari Bapak Ibu silakan bereksplorasi ya, di YouTube banyak, sebenarnya banyak sekali yang bisa kita manfaatkan tutorial bagaimana untuk memperkaya model pembelajaran kita. Nah, ini juga sama, Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakan blog ya. Ini ada satu yang rekomendasi dari Google juga ya, Google Drive. Ini ada Google Sites. Bisa gunakan ini seperti blog tanpa segalanya dan tampilan di layarnya ya, Google Site-nya. Dan demikian Bapak Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kami kembalikan kepada Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bejo. Cuma memang ini menjadi sesuatu yang menarik memang. Tetapi memang ini apa ya, perlu latihan berulang, dan yang saya harapkan Pak Bejo memberikan kami oleh berupa video nanti ya Pak ya, yang akan bisa kami jadikan acuan. Oke.
Bapak dan Ibu semua, ini sebetulnya masih kepingan-kepingan yang memang harus kita satukan, begitu ya, sehingga kita akan mendapat sebuah pemahaman yang komprehensif. Tapi saya yakinkan bahwa proses ini adalah proses belajar bersama. Gitu. Saya perlu penguatan. Saya akan mulai dari Pak Momon. Pak Momon adakah? Pak Momon masih di mute, Pak Momon. Iya, udah dengar Mbak Odi. Oh, begini Pak Momon. Kebetulan saya juga guru madrasah SD nih Pak Momon. Dan saya merasa bahwa saya itu dijebak oleh suasana COVID pandemi ini. Jadi mau nggak mau saya dicemplungkan dalam satu keadaan yang saya harus siap dengan teknologi. Padahal saya sendiri masih punya keterbatasan. Misalnya, saya nggak tahu teknologi apa. Mungkin saya HP pun nggak punya. Ya, tetapi situasi memaksa saya harus siap. Suka nggak suka, mau nggak mau harus begitu. Nah, yang saya tanyakan adalah begini. Bagaimana caranya atau hal apa yang harus kami lakukan sebagai pendidik? Karena saya meyakini bahwa kondisi ini dihadapi oleh semua orang dan yang harus dilakukan adalah optimis begitu. Saya butuh saran nih Pak Momon, saran yang memang aplikatif berdasarkan kondisi real di lapangan yang memang penuh segala keterbatasan. Silakan Pak Momon. Baik, terima kasih Mbak Udi. Betul apa yang disampaikan Mbak Udi, ini sebenarnya banyak terjadi ya di rekan-rekan kami guru madrasah. Tadi masalah sarana prasarana, sumber daya manusia, ya dan lain sebagainya. Namun Mbak Udi, yang perlu kita pahami dan kita kuatkan bahwa masa pandemi COVID-19 yang mengharuskan pembelajaran daring atau belajar di rumah, ini menjadikan momentum kebangkitan untuk guru melakukan adaptasi perubahan. Jadi ini momentum sebenarnya bagi kita untuk bagaimana kita berpikir lebih kreatif. Jadi tidak mengeluh kepada keadaan, karena ini mau nggak mau harus kita hadapi. Apalagi tadi seperti yang saya sampaikan bahwa keputusan Kemendikbud, Kemenag, pembelajaran di semester ganjil, ya Juli Desember besok ini, itu mewajibkan ya sekolah atau madrasah yang berada di zona orange, kuning dan merah yang hampir 94% ya di Indonesia, apalagi di Banten ini ya, termasuk di Kabupaten Serang itu sudah termasuk zona merah bukan orange kuning lagi. Ya, maka itu harus belajar di rumah. Nah, kepada rekan-rekan guru, kita tidak lagi mengeluh pada kondisi atau keadaan dan bagaimana ya, apakah ini harus dibiarkan atau tidak ada sama sekali tindakan. Nah, tadi kita harus betul-betul mau tidak mau ya adaptasi perubahan ini sebagai momentum bagi saya justru sebenarnya ini kebangkitan ya guru-guru itu untuk lebih tadi lah kalau bisa dikatakan profesional ya bagaimana keprofesionalan guru itu ya. Nah, tadi betul misalnya aplikasi ya yang ada sebenarnya di teknologi ini ya apakah itu Google Classroom, Zoom atau Webex dan lain sebagainya. Ini kan banyak belum dikenal. Nah, makanya dengan WA, ya walaupun tadi ada juga beberapa pertanyaan sempat saya lihat, bagaimana dengan yang nggak punya handphone misalnya, atau internet, atau siswanya. Betul memang Mbak Udi, ya hampir rata guru punya handphone, punya aplikasi WhatsApp, tapi bagaimana dengan siswanya? Gitu. Apakah pembelajaran harus berhenti atau tidak? Ya, nah ada beberapa alternatif, misalnya seperti ini Bapak Ibu, ya walaupun tadi kita harus memacu ya, bahwa perubahan adaptasi ini harus kita lakukan. Kalau misalnya siswa sebagian besar tidak punya handphone, ya, nah, bisa saja, misalnya walaupun kita tidak belajar tatap muka, ya, itu berupa penugasan. Misalnya tugas-tugas itu kita fotokopi, ya. Nanti bagi siswa yang tidak punya handphone atau media, itu kan ada aturan protokol kesehatan. Bisa dia mengambil ke madrasah atau ke sekolah gitu ya. Tapi guru sudah menyiapkan ya apakah itu penugasan dalam pembelajaran atau evaluasi. Intinya Mbak Audi ya di masa pandemi ini ya seperti apa yang dikatakan oleh Mas Menteri Nadiem ya bahwa proses pendidikan itu minimal 3 lah ya. Saya mengutip juga apa yang disampaikan oleh Pak Dian ya bahwa minimal 3 komponen, perencanaan, ya atau pelaksanaan, proses, dan evaluasi. Nah itu harus. Atau minimal Mbak Udi di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, ya biasanya Bapak Ibu guru itu sudah dikatakan minimal kompetensi inti
Ya, kompetensi inti itu apa saja? Kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Minimal ini bisa disampaikan. Ya, bahkan ada 3 skenario sekolah itu. Ya, kalau skenario A misalnya, ini lengkap pelajaran terstruktur, kurikulum bisa mengikuti standar. Nah, ini mungkin untuk sekolah madrasah yang tadi bisa tatap muka, ya, yang 6% itu. Tetapi ada skenario B, ya. Di sini pembelajaran tapi terbatas, hanya pengetahuan, ya, dan keterampilan inti saja melalui daring. Atau setidaknya, ya, Kemendikbud itu ada standar skenario C. Walau dalam kondisi apapun pembelajaran harus dilaksanakan. Minimal tadi, ya, keterampilan, pengetahuan, sikap anak itu harus. Ya, tidak ada tuntutan yang mesti, kata Mas Menteri itu, kurikulum itu harus tercapai. Namun setidaknya, ya, indikator KD, ya, standar kompetensi, ya, dan indikator tercapaian itu yang bisa kita lakukan. Begitu kira-kira Mbak Udi. Ya. Oke, aduh, terima kasih. Ini luar biasa nih Pak Momon. Jadi saya memahami bahwa mau tidak mau yang harus kita lakukan adalah optimis. Karena hal yang pasti adalah perubahan itu sendiri, itu yang pertama. Dan yang kedua, teknologi itu suka tidak suka, marilah kita coba berteman dengan teknologi. Karena satu yang saya yakini begini Pak Momon, saya meyakini bahwa teknologi tidak akan pernah menggantikan peran atau fungsi guru. Tetapi guru yang tidak menggunakan teknologi, ada kemungkinan akan ditinggalkan oleh siswanya. Apakah kurang lebih seperti itu Pak Momon? Saya butuh penguatan lagi nih Pak Momon nih. Ya, betul sekali Mbak Audi. Memang guru tidak bisa digantikan oleh teknologi, tetapi ketika guru tidak menguasai teknologi, dia akan ditinggalkan oleh siswanya. Jadi mau tidak mau, teknologi itu harus dikuasai oleh guru. Dan tadi ini momentum untuk guru betul-betul menguasai teknologi. Tidak mengenal usia, ya, tidak mengenal usia, tidak mengenal daerah. Ya, sekarang apalagi tadi dengan aplikasi WhatsApp, saya kira hampir kalau guru misalnya masa handphone yang Android, ya, yang bisa menginstal aplikasi WhatsApp itu bisa. Gitu Mbak Udi. Dan salah satu komitmen dari PGMI adalah terus meningkatkan kompetensi guru ya Pak ya. Saya tunggu untuk program-program yang menarik berikutnya. Oke, iya, saya baik, terima kasih Pak Momon. Berikutnya saya ingin mengundang Bu Wina nih. Bu Wina, halo Bu Wina. Ya, Bu Wina. Ya, jadi begini, saya jadi terlalu semangat Bu Wina. Jadi menyambung dari apa yang disampaikan oleh Pak Momon, bahwa ada 3 komponen, adalah tujuan, kemudian materi dan evaluasi. Saya tertarik dengan mengenai teknik atau metode pembelajaran, Bu. Karena begini, yang saya pahami dari yang disampaikan oleh Bu Dona, bahwa pembelajaran itu harus tetap terjadi. Ruang kelas yang selama ini kita pahami dalam kelas itu adalah kita pindahkan ke dalam WA. Berarti mau tidak mau saya harus menggunakan teknik pembelajaran yang memang memungkinkan untuk saya lakukan di dalam WA. Saya butuh kira-kira pandangan Bu Wina terkait dengan hal itu. Silakan Bu Wina. Ya, terima kasih Kak Audi. Ini tadi sudah paket lengkap sekali ya, yang disampaikan oleh Bu Dona tadi, bahwa secara global seperti apa pembelajaran daring. Karena tadi sempat juga disinggung-singgung apa itu PJJ dan apa itu daring, bahwa PJJ itu adalah lebih luas, cakupannya itu lebih luas, sedangkan pembelajaran daring itu sebagian dari pembelajaran jarak jauh. Itu merupakan salah satu metode yang ditawarkan. Karena dalam PJJ itu kan ada juga pembelajaran melalui televisi, melalui radio dan sebagainya. Daring ini adalah sesuatu yang ditawarkan terutama saat ini di masa pandemi. Ini mau tidak mau kita dalam kevakuman tanpa tatap muka itu kita harus terpanggil atau optimis seperti yang disampaikan oleh Kak Audi. Bagaimana kita mengisi kekosongan-kekosongan tanpa tatap muka tadi dengan sesuatu yang positif melalui pembelajaran daring. Dan disampaikan juga oleh Pak Bejo tadi bahwa WhatsApp menjadi salah satu pilihan atau alternatif karena beberapa faktor yang dipertimbangkan gitu ya. Memang saya tidak memungkiri karena saya sendiri berada di Tangsel di zona merah ya, dan saya memposisikan diri sebagai seorang guru juga, sebagai orang tua juga. Karena kebetulan saya punya anak TK. Dan ini sekitar awal masa pandemi, kita bulan Maret itu memang ada vakum sekitar seminggu atau 2 minggu. Nah, anak-anak tidak memperoleh istilahnya pembelajaran ya. Nah, itu tadi kita kembali ke semangat untuk mengisi kekosongan atau vakum tadi. Akhirnya guru kemudian yang memang sebelumnya sudah memiliki WA group dengan orang tua, itu kemudian memanfaatkan
WhatsApp itu sebagai salah satu wahana atau sebagai salah satu cara untuk berinteraksi dengan anak-anak dan dengan orang tua. Nah, sementara waktu itu sempat ditawarkan, pakai Zoom ya Bu, bagaimana? Ternyata banyak orang tua yang tidak memiliki fasilitas tersebut. Jadi bagaimana kita memaksimalkan orang tua, terutama tadi salah satu prinsip dari kebersamaan atau WA kita adalah komitmen. Awalnya memang terjadi penolakan, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu guru yang sudah mengalaminya ya, penolakan dari orang tua. Saya tidak punya HP, saya tidak punya WA dan sebagainya. Itu benar-benar memerlukan proses yang panjang untuk saling memahami. Jadi waktu itu kemudian dengan proses sedikit demi sedikit kita mulai mempelajari situasi bagaimana menumbuhkan keinginan anak-anak untuk belajar meskipun dengan memanfaatkan WA saja ya, seperti itu. Kemudian kita saling sharing bagaimana Bapak Ibu, Ibu guru juga sangat terbuka ya dengan keterbatasan yang ada saat itu. Jadi bagaimana untuk menumbuhkan keinginan anak-anak belajar. Kemudian tadi saya sempat membaca bagaimana melihat mengevaluasi anak-anak, melihat kejujurannya di dalam mengerjakan, bagaimana melihat segala sesuatunya. Nah, kita lalu mengacu pada keterampilan ini, Bapak Ibu, di 21st century, abad 21 ini, bahwa anak-anak kita itu tidak dilatih untuk hanya menerima saja materi-materi yang diberikan, tetapi bagaimana dia menyampaikan kembali. Jadi ada istilah anak-anak sudah belajar mengkonstruksi sendiri materi, belajar berpikir kritis. Jadi latihan-latihan yang diberikan oleh guru. Jadi mungkin saya sharing saja. Jadi yang diberikan oleh guru adalah berupa video cara melakukan sesuatu, dan anak diminta untuk melakukan dengan caranya sendiri, dan itu dikirim kembali melalui video. Kemudian tadi saya tidak juga memungkiri bahwa interaksi tadi itu sangat penting. Jadi bahwa WA ini tidak hanya untuk memberikan materi-materi saja, tapi bagaimana juga terjadi interaksi antara guru, siswa dengan guru, siswa dengan siswa, siswa dengan materi ajarnya, dan mungkin dengan sistemnya itu sendiri. Anak-anak kan perlu juga penyesuaian dengan WA itu sendiri. Jadi waktu itu kemudian setiap minggu kita sepakati bahwa anak itu nanti akan ada video call. Jadi kita memanfaatkan, mengoptimalkan segala yang ada di dalam alat tersebut. Jadi memang video call itu terbatas. Jadi hanya 3 anak dan 1 guru. Tapi itu sudah menjadi komitmen. Jadi setiap hari Senin itu guru memberikan daftar. Siapa jam berapa? Saya mulai jam 9 sampai jam 11. Anak-anak mengisi sendiri. Orang tua diminta untuk mengisi sendiri karena jam berapa kita akan ketemu, nanti gurunya akan melakukan video call. Dan itulah yang saya rasakan itu ya, sebagai orang tua itu sapaan dari guru. Meskipun hanya apa kabar anak-anak, ayo sekarang menyanyi lagu yang kemarin sudah diajarkan lewat video yang ibu guru kirim. Dan jadi kebanggaan anak bisa tampil, bisa berkomunikasi dengan guru, dan itu yang harus kita tingkatkan. Pemanfaatan yang ada seminimal mungkin dan seoptimal mungkin ya, seminimal alatnya, tapi seoptimal mungkin ketercapaian pembelajaran di anak. Dan saya melihat itu banyak sekali hal positif yang bisa diambil. Bapak Ibu, demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Wina. Ini menjadi semakin menarik. Dan timbul pertanyaan baru saya bahwa ketika kita bicara pembelajaran, bahwa yang kita hadapi itu siswa dengan karakteristik yang berbeda dari usia misalnya. Perlakuan terhadap usia SD pasti akan berbeda dengan SMP dan SMA. Sehingga ketika pembelajaran terjadi, ini bukan hanya tentang guru dan siswa saja, tetapi butuh ada kontribusi orang tua, bahkan masyarakat. Nah, saya perlu penguatan dari Pak Nasori nih, Pak Nasori. Pak Nasori, halo Pak Nasori. Masih mute Pak Nasori. Halo Pak Nasori. Pak ya, Nasori, oh ya. Iya, okay. Pak Nasori, saya butuh penguatan dari Pak Nasori tentang peran orang tua terkait dengan penggunaan WA. Karena begini, ada sebagian memang kembali lagi keterbatasan WA-nya hanya 1, kemudian WA-nya dibawa orang tua dan sebagainya. Atau kemudian mungkin WA tidak bisa diberikan atau handphone tidak bisa diberikan langsung kepada anak-anak usia SD. Sehingga memang harus ada peran kontrol gitu ya
dari orang tua itu sendiri. Saya butuh penguatan dari Pak Nasori, tetapi sebelum Pak Nasori menyampaikan, saya lihat waktu kita tinggal 5 menit, maka saya minta kemungkinan kita perpanjangan waktu sekitar 15 menit ya, biar kita mencoba mengoptimalkan diskusi yang terjadi. Mudah-mudahan teman-teman tidak berkeberatan. Silakan Pak Nasori. Ya, baik. Memang benar tadi apa yang disampaikan Ibu Litwina. Ya, kita harus ada interaksi. Kita sebut sebagai konsensus antara orang tua dengan pihak sekolah. Nah, ini harus ada peran sekolah ya dan orang tua sebagai fasilitator dan stakeholder dalam pembelajaran daring. Kepala sekolah bersama dengan orang tua bisa memfasilitasi guru dalam kelancaran pembelajaran daring. Ya, misalnya kuota, pelatihan, bagaimana peningkatan digital literasi guru, ya, dan juga pihak sekolah bersama orang tua harus bekerja sama bagaimana menyampaikan feedback umpan balik secara tertulis dari orang tua kepada pihak sekolah terkait dengan pembelajaran daring di rumah, tentunya dengan jujur dan tanggung jawab. Karena secara empiris yang terjadi sekarang adalah bukannya siswa belajar mandiri di rumah, tetapi orang tualah yang mengerjakan tugas-tugas anaknya. Itu yang keliru. Jadi di sini orang tua juga harus membangun mental dan karakteristik anak, kejujuran, dan tanggung jawab. Juga menumbuhkan wawasan pengetahuan literasi digitalnya, minatnya, dan motivasi anak tersebut. Sehingga bisa membangun sebuah kemandirian belajar di rumah. Sedangkan interaksi antara guru dan orang tua ini bisa terjadi, yaitu memotivasi misalnya ya, memotivasi belajar, memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih, itu suatu hal yang penting dari orang tua kepada guru atau pihak sekolah. Kemudian memberi perhatian dan dukungan semangat belajar kepada siswa dengan bijaksana. Selama ini apa yang diinginkan oleh orang tua adalah, nak kamu harus ranking 1 misalnya, nak kamu harus terbaik di kelasmu, nak harus di. Sementara kondisi anak sendiri secara psikologis belum siap menerima itu. Tetapi kalau orang tua mencoba untuk membangun mental anak menjadi lebih baik, maka dia akan menjadi seorang pembelajar yang mandiri. Nah, itu yang menjadi perhatian kita semua sebagai guru dan orang tua. Betul. Kemudian juga kita perlu menghibur, membesarkan hati, memberi nasihat dan bimbingan atas curahan. Nah, seringkali curhat orang tua nih di dalam grup-grup WA guru. Mam, tolong anak dibantu ya. Bu, saya sibuk karena saya harus berdagang. Sibuk ini dan itu. Nah, itu juga menjadi sesuatu yang dilematis pada saat pembelajaran di rumah. Anak sangat membutuhkan perhatian dan dukungan dari orang tua. Aduh, hubungan apa-apa menurut. Bukan keberanian juga. Saya setuju dengan tampil video tadi, ya. Misalnya guru madrasah biasanya memberikan tugas kepada anak untuk misalnya menghafal salah satu surat dari Al-Quran. Nah, ini adalah tugas yang tidak akan bisa dikerjakan oleh orang tua. Maka orang tua membimbing siswa, mencoba membimbing siswa, membuat kreativitas anak meningkat gitu dalam video, ya, sehingga ini akan tumbuh kreativitas, kepercayaan diri, dan tentunya loyalitas. Nah itu, itu memang perlu kita coba upayakan. Dan terakhir saya berpesan bahwa guru berperan sebagai orang tua terbaik di sekolah, dan orang tua berperan menjadi guru terbaik di rumah. Itu saja Mbak Odi, terima kasih. Terima kasih Pak Nasori. Kalau saya tangkap dari apa paparan Pak Nasori, ternyata bukan peran orang tua saja, tetapi ternyata secara tidak langsung kemampuan afektif anak itu terjadi, dan tanpa kita sadari bahwa pembelajaran daring ini secara tidak langsung menyentuh hal-hal sisi-sisi afektif, misalnya anak belajar jujur, kemudian disiplin, menghargai perbedaan dan sebagainya. Nah,
terkait dengan ini saya jadi bertanya-tanya, bagaimana pembelajaran daring dengan tanpa tatap muka langsung, tetapi kita bisa memastikan bahwa siswa terlibat secara aktif. Maka saya perlu penguatan dari Pak Dian terkait dengan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Pak Dian bisa memberikan pencerahan kepada saya, Pak Dian. Silakan, Pak Dian. Terima kasih Mbak Udi. Insya Allah nih, mungkin ini bukan pencerahan ya, artinya kita ngobrol kan ya. Dan terima kasih untuk semuanya, sahabat-sahabat saya yang telah memaparkan ya, dari tadi Mbak Ibu Dona, Pak Bejo, dan sampai barusan Pak Nasuri ya. Dan telah ditegaskan juga tadi dari Pak Kang Umon bahwa kita harus move, kita harus sekarang harus berubah. Jadi pada peserta webinar, saudara-saudara semua ya, memang kita harus beranjak seperti yang tadi disampaikan Mbak Audi ya. Kita harus mau tidak mau bersinggungan dengan teknologi. Nah, sebelum ke apa tadi yang disampaikan sama Mbak Audi, bagaimana keterlibatan, bagaimana membangun afektif mungkin ya si siswa ini dalam proses pembelajaran ataupun sebagai engagement tadi sudah dibahas sebetulnya. Jadi memang berangkat ini dari pembelajaran atau proses pembelajaran ini memang harus berjalan. Jadi sesuai dengan saya berangkat dulu dari Menteri sekarang ya, Mas Tadi ini kan mengeluarkan nomor 14 tahun 2019 bahwa sekarang proses pembelajaran itu harus terlaksana proses dengan RPP-nya yang sederhana. Jadi hanya 3 komponen, hanya tujuan, proses kegiatan, dan evaluasi. Tapi proses ini yang perlu. Nah, itu kan sebagai tugas guru bagaimana kita melaksanakan proses tadi. Yang ini sangat fleksibel, ini sangat dipermudah. Yang penting 3 asas katanya membuat proses itu ada. 1, efisien, efektif, dan berorientasi terhadap siswa. Berorientasi terhadap siswa artinya dilihat kesiapan siswanya, dilihat dari minatnya, bahkan yang terakhir dilihat kebutuhan apa. Berkaitan dengan sekarang kita sebagai pendidik ataupun sebagai guru, artinya bagaimana kita melibatkan ataupun menyampaikan materi-materi tersebut secara efektif ya dan efisien. Yang tadi yang disampaikan dengan engagement, keterlibatan siswa, bagaimana kita membangun. Betul bahwa tadi sudah disinggung sama Ibu Wina tadi, komunikasi interaktif dengan menyapa pun itu sudah suatu ajakan ketika guru menyapa siswanya, itu suatu bentuk membangun karakteristik ataupun engagement dari siswa. Nah, aplikasi tadi caranya sudah disampaikan sama Pak Bejo. Jadi di sini memang secara engagement, afektif tadi, si guru ini memang harus betul-betul, kita itu sebagai pendidik itu, betul-betul harus memantau, harus berinteraksi bagaimana menyikapi ataupun mengolah proses tadi, supaya si siswa itu mempunyai kepedulian, tanggung jawab, rasa ingin ketahuan, rasa ingin memahami materi yang akan disampaikan. Bahwa kita sebagai pendidik tadi wajib dan berusaha, dan ini akan sangat susah, dan ini betul-betul perjuangan yang sangat luar biasa bagi kita semua untuk memulainya. Karena dengan berbagai kondisi seperti ini, mau tidak mau kita harus terus berupaya. Dan kuncinya supaya nanti siswa ini mempunyai kepercayaan, mau membangun dirinya dan mau terus berupaya untuk yang terbaik. Jadi kuncinya kita peran seorang pendidik atau peran guru itu betul-betul harus kuncinya komunikatif, interaktif. Sekecil apapun kita harus ada kita harus ada perhatian kepada siswanya. Bukan berarti kita menyerah atau mengeluh dengan keadaan sekarang. Saya kira untuk berbagai keadaan ya itu Bapak Ibu semua kita juga udah tahu bagaimana harus menyikapi situasi. Pak Dian, maaf Pak Dian.
Pak Dian, speakernya agak didekatkan dengan mulut Pak Dian. Jadi suaranya agak jauh. Saya butuh penguatan begini Pak Dian. Jadi ketika kita bicara engagement atau keterlibatan peserta didik, maka kunci utamanya adalah bagaimana guru bisa menjadi fasilitator. Bagaimana guru bisa memberikan stimulus-stimulus yang tepat, sehingga siswa secara nggak langsung akan terlibat secara aktif. Kurang lebih seperti itu, Kak. Gimana menurut Pak Dian? Ya, betul. Betul ya, seperti tadi bahwa memang kuncinya bahwa guru itu kan sebagai fasilitator. Dia sebagai sutradara. Dia sebagai pengayom. Dia sebagai memberikan stimulus. Ya caranya, kuncinya tadi kan harus betul-betul interaksi ataupun komunikatif dengan contohnya. Tadi disampaikan sama Bu Wina, menyapa dulu. Dalam proses pembelajaran tadi, kalau Pak Bejo misalkan menyampaikan represensi dulu, artinya bikin dulu aturan. Jadi itu semua dibikin skenario-nya sama si kita, guru, iya sebagai supaya ada perhatian dari siswa. Jadi intinya kita mau harus yang menjadi fasilitator dan sebagai sutradara dengan berbagai upaya, dengan berbagai cara. Gitu. Dalam satu tadi komunikasi harus terbangun. Kuncinya itu. Itu bisa kira. Iya, terima kasih. Termasuk ketika kita bicara bagaimana supaya siswa terlibat secara kognitif. Berarti mungkin materinya tidak bisa disampaikan secara gelondongan, tetapi secara potongan-potongan. Kurang lebih seperti itu ya Pak Dian ya. Terima kasih Pak Dian. Kemudian saya mau ke Bu Dona nih. Bu Dona mudah-mudahan suaranya sudah kembali ya Bu Dona. Ini agak cepat ini karena kita bermain dengan waktu nih Bu Dona. Masih mute. Bu Dona terkait dengan evaluasi Bu Dona. Jadi gini, evaluasi ketika menggunakan pembelajaran daring, maka kita semua cenderung berpikir bahwa kemungkinan nyontek itu besar banget. Kemungkinan untuk ngelihat Google besar banget. Padahal kalau menurut saya, kondisi sekarang ini adalah kondisi keterbukaan. Di mana sumber pengetahuan itu adanya di ujung jari kita. Dengan kita ngeklik, maka semua sudah tahu. Begitu. Dan saya pikir ini akan terkait dengan bagaimana kita sebagai guru harus bisa membuat rancangan soal yang memang tidak hanya benar atau salah, iya atau tidak, tetapi harus memaksa siswa untuk mengkonstruksikan pengetahuannya. Kurang lebih seperti itu. Menurut Bu Dona bagaimana? Saya butuh penguatan dari Bu Dona. Iya, betul Kak Udi. Ini kalau mengkonstruksi, saya ingat apa yang dikatakan nanti membangun diri siswa itu sendiri. Konstruksi artinya kita tidak hanya belajar dari hanya satu materi, lalu selesai dan itu. Tapi pengetahuan itu adalah pengetahuan benar kata Kak Udi adalah pengetahuan di ujung jari. Pengetahuan di ujung jari artinya siswa apapun yang ada di sekitar dia bisa menjadi mengkonstruksi, membangun apa yang rasa ingin tahunya itu. Apa yang tidak diketahui bisa dicari dari berbagai media sosial yang ada di sini. Itu inti dari segala halnya. Lalu permasalahan tadi kenapa? Lalu bagaimana dengan kejujuran? Inti utama dari sini bukan masalah kejujuran, masalah itu memang penting, jujur itu penting. Tetapi yang paling penting adalah membangun diri, membangun jiwa, membangun karakter siswa dalam membentuk pengetahuan yang utuh di sini. Jadi penilaian guru tidak hanya dari nilai benar atau salah, tetapi nilainya adalah terletak pada bagaimana siswa itu bisa mencari pengetahuan sebanyak mungkin berkaitan dengan apa yang akan dipahaminya. Memahami, artinya gini, pengetahuan sepanjang hayat, belajar sepanjang hayat, itu inti dari proses ini. Tetapi mungkin teknisnya nanti Bu Wina dari UT akan lebih tahu tentang bagaimana sih pembelajaran penilaian dari pembelajaran daring. Begitu saja Kak Udi. Terima kasih. Siap, Baik, kita akan simpan. Pokoknya dari acara kali ini tuh saya jadi punya ide-ide. Saya berharap Pak Momon akan bisa memfasilitasi kami guru-guru madrasah untuk belajar terkait dengan fenomena pembelajaran kali ini. Berikutnya begini, saya mencoba untuk membuat sebuah benang merah. Jadi bahwa pembelajaran daring itu pertama harus unsur pedagoginya harus ada. Harus bicara tentang siswa, harus bicara tentang pengetahuan, konstruksi pengetahuan, bagaimana tentang kemampuan afektif siswa. Saya butuh penguatan dari Pak Bejo. Apakah WA apakah WA sekali lagi sebagai alat, sebagai media bisa menjawab hal itu, Pak? Jadi proses pembelajaran daring melalui WA, tetapi dilihat dari sisi pedagogi, sehingga
proses-proses atau komponen-komponen pembelajarannya itu bisa terfasilitasikan dengan media WA. Silakan Pak Bejo. Baik, terima kasih Bu Odi ya atas waktunya. Ya, jadi kembali tadi ya berkaitan dengan bagaimana apakah siswa ya bisa memiliki kejujuran. Sebenarnya itu nggak hanya pada sisi daring tuh ya, bahkan ketika tatap muka pun guru bisa melihat ya mana siswa yang jujur, mana yang kurang jujur. Sebenarnya tanpa memberikan tes pun ya, itu dalam proses itu guru udah bisa menilai gitu kan. Siswa mana yang aktif, mana yang memiliki kemampuan dan memiliki kejujuran, ya, yang memiliki kesantunan, itu proses adalah bagian dari suatu lingkup kehidupan nyata dari masing-masing karakter siswa. Ya, berkaitan dengan kejujuran, ya sebenarnya seperti Google Form itu ya. Google Form itu, ya mungkin juga ketika berikan tes di rumah, orang tua mungkin ada yang khawatir kalau nilai rapotnya kurang bagus ya. Itu juga sebenarnya kan salah kan. Karena apa? Tidak mengajarkan suatu kejujuran kan begitu. Nah, dan akhirnya apa? Ya kita nggak bisa menyalahkan orang tua karena selama ini misalnya ada beberapa sekolah yang hanya memberikan tugas tok gitu kan, dan putra putri orang tua itu pun nggak mau jadi suatu korban terhadap hal seperti itu. Udah susah aksesnya tapi nilainya kurang bagus kan seperti itu. Nah, artinya dengan WA ini ya itu bisa memantau bagaimana kondisi siswa, bagaimana dengan kejujuran dalam proses pembelajaran melalui WhatsApp. Itulah kita menggunakan voice note dengan harapan ya pertama satu ya artinya yang pertama ya kalau saya sih untuk melepas kerinduan ya lama nggak ketemu itu ya. Yang kedua juga ketika kita memberikan pertanyaan minta untuk berikan voice note jawabannya gitu. Jika tidak diketik boleh sekali-kali gunakan voice note meskipun ada juga video conference itu ya. Tapi itulah itu pada kita masing-masing sebagai pendidik bagaimana membangun agar anak didik kita tidak hanya diajar pelajaran tapi juga diajar suatu kejujuran. Demikian yang bisa saya sampaikan Ibu Moderator dan teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Pak Bejo. Jadi memang kuncinya adalah dan tantangannya mungkin ya adalah kita sebagai pendidik itu bisa memberikan rasa, memberikan cinta ya gitu ya. Cinta, rasa, kemudian pendampingan dalam yang memang terbatas gitu ya dalam ruang-ruang maya itu mungkin kuncinya. Oke, tidak terasa waktu sudah 10.43. Sudah waktunya saya sudahi webinar obrolan ngobras kali ini. Sambil saya minta Pak Muklas untuk memberikan link untuk memberikan link umpan balik di chat gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa memberikan umpan balik, kemudian umpan balik itu akan menjadi panduan kami untuk memberikan sertifikat, kemudian materi, berikut video cara penggunaan WA. Saya sudah ditampakkankah Pak Muklas di dalam chat? Sambil menunggu Pak Muklas, saya mau mengundang Pak Momon nih. Saya butuh Pak Momon untuk menyampaikan penutup 1 menit aja. Kira-kira apa nih? Halo Pak Momon. Pak Momon. Pak Momon masih mute Pak Momon. Pak Momon masih mute. Mungkin bisa saya minta siapa ini ya? Pak Momon, halo Pak Momon. Atau mungkin ada Pak Dani. Pak Dani dari PGMI, apakah hadir di sini Pak Dani? Halo. Oh, sepertinya tidak. Ya. Yang saya harapkan Pak Momon atau Pak Dani bisa memberikan kata penutup nih, 1 menit menjelang kita tutup acara ini. Pak Muklas, sudah ada chat untuk umpan balik, Pak Muklas? Saya belum melihatnya nih. Link umpan balik di chat. Halo, Pak Muklas? Pak Muklas? Iya, Bu Audi. Iya, chatnya sudah diberikan link umpan balik untuk Bapak Ibu peserta? Nanti di grup itu aja, Bu Audi. Oh, di grup saja. Oke. Bapak Ibu peserta ngobras sesi 2 hari ini atas nama Pak Momon, mohon maaf saya mewakili Pak Momon dari PGMI DPD Serang Banten, dan mewakili teman-teman panelis saya dengan segala kerendahan hati kami mohon maaf untuk segala kekurangan kami, baik sikap, kemudian baik mungkin
jawaban, tata cara kami untuk berkomunikasi. Kami mohon maaf untuk segala kekurangan kami. Yang kami harapkan adalah acara ini bisa menjadi sarana buat kami untuk belajar dan berproses bersama. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf lahir batin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.